Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Hunting Mystery, channel yang memberikan kisah nyata dan menarik untuk dibahas. Namun sebelum itu mengklik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk menuliskan sholawat di kolom komentar agar kita mendapatkan syafaat di akhir kelak. Namanya Anastasia Ivanova, wanita muda berusia 25 tahun asal Saint Petersburg, Rusia. Ia adalah seorang janda muda. Suaminya meninggal 2 tahun lalu karena kecelakaan ski. Sejak itu, hidupnya sunyi, dingin, dan hampa. Meski wajahnya tetap cerah seperti salju musim semi. Keluarganya kaya raya, tapi hatinya kosong. Hingga suatu hari, ia iseng membuka aplikasi belajar bahasa dan mulai bertukar pesan dengan seorang pria Indonesia bernama Bagas Prasetya. Bagas bukan siapa-siapa. Ia hanyalah pria sederhana yang bekerja sebagai barista di sebuah kafe kecil di Yogyakarta. Usianya 27 tahun, ramah, jujur, dan punya senyum yang menurut Anastasia bisa menghangatkan musim dingin paling beku sekalipun. Mereka awalnya hanya ngobrol soal kopi, budaya, dan bahasa. Tapi makin hari, makin dalam. Bagas selalu memanggilnya Nastia. Dan cara ia menyebut nama itu membuat jantung Nastia berdetak tak beraturan. Setelah 11 bulan saling berkabar tanpa putus, Anastasia mengambil keputusan yang mengejutkan keluarganya. Ia membeli tiket dan terbang ke Indonesia sendirian. "Are you insane?" tanya ibunya. "I am not insane. I'm in love," jawabnya lirih. Ia tiba di Bandara Adi Sucipto dengan koper besar, wajah lelah tapi penuh harap. Ia mengenakan gaun musim panas dan syal merah, tanda khas yang ia janjikan akan dipakai agar Bagas bisa mengenalinya. Di pintu kedatangan, Bagas menunggu dengan tangan gemetar, menenteng buket bunga melati dan mawar. Begitu mata mereka bertemu, dunia seakan berhenti. Nastia berlari, koper besar tertinggal, dan Bagas menyambutnya dalam pelukan yang mereka impikan selama berbulan-bulan. "Beneran kamu ya?" tanya Bagas pelan. "Kamu lebih ganteng dari video call," jawab Nastia sambil tersenyum. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi. Bagas membawa Anastasia ke Malioboro, Candi Prambanan, dan menyantap gudeg dengan tangan, yang membuat Nastia geli tapi tertawa senang. Ia belajar naik motor, menyusuri sawah, bahkan belajar membuat kopi tubruk. Namun, tak semuanya berjalan mudah. Anastasia harus tinggal di penginapan karena visa turisnya terbatas. Ia juga mulai merasakan tatapan aneh dari orang-orang, apalagi ketika mereka berpegangan tangan. Beberapa mengira ia turis nyasar, yang lain menganggapnya terlalu tinggi untuk Bagas. Tapi keduanya tak peduli. Hingga suatu malam, saat mereka duduk di bawah pohon beringin di alun-alun selatan, Bagas bertanya dengan gugup, "Nastia, kamu nggak nyesel udah datang ke sini?" Nastia memandang langit yang penuh bintang. "Bagas, selama 2 tahun aku seperti boneka hidup. Baru sekarang aku merasa seperti manusia lagi. Aku kesini bukan karena aku gila, tapi karena kamu membuatku percaya cinta bisa sembuhkan segalanya." Bagas menunduk, matanya berkaca-kaca. "Kalau kamu mau, aku akan datang ke Rusia. Aku akan belajar bahasamu, bekerja apa saja, asal bisa dekat kamu." Nastia tertawa kecil. "Atau, kamu bisa nikahi aku, dan aku tinggal di sini. Aku sudah jatuh cinta sama Indonesia. Panas, berisik, tapi hangat dan jujur, seperti kamu." Bagas terdiam. Ia menggenggam tangan Nastia, dan dari tas kecilnya, ia mengeluarkan cincin kayu yang ia buat sendiri dari sisa batang kopi. "Ini mungkin bukan berlian, tapi aku buat dengan cinta. Will you marry me, Nastia?" Air mata mengalir di pipi Anastasia. Ia mengangguk tanpa suara. Keesokan harinya, kisah mereka viral di media sosial. Janda muda Rusia nikahi barista Indonesia menjadi tajuk di berbagai laman berita. Banyak yang tak percaya,
Banyak pula yang terinspirasi. Tapi bagi Bagas dan Anastasia, itu bukan dongeng. Itu kenyataan yang mereka ciptakan sendiri di antara aroma kopi, senyum hangat, dan keberanian untuk mencintai tanpa batas. Pagi itu, matahari Yogyakarta terasa lebih hangat dari biasanya. Anastasia bangun lebih awal di penginapan kecil tempat ia tinggal sejak kedatangannya. Ia berdiri di balkon, menghirup aroma nasi goreng yang datang dari warung tetangga, sambil mengingat kejadian semalam, lamaran Bagas dengan cincin kayu dan jawabannya yang keluar dari hatinya tanpa ragu. Bagas datang menjemputnya dengan motor bututnya. Kali ini, Anastasia sudah terbiasa membonceng dengan memeluk pinggang Bagas erat-erat. Mereka menuju rumah Ibu Bagas di daerah Sleman. Bagas bilang ia ingin memperkenalkan wanita yang mengubah hidupnya pada satu-satunya keluarga yang tersisa. Ibunya, seorang penjual jamu gendong. Perjalanan menuju rumah Ibu Bagas penuh tawa, tapi begitu mendekati rumah kecil itu, wajah Bagas mulai serius. Nastia, ibu orang sederhana. Rumahnya kecil, tapi hatinya luas. Aku harap kamu nggak kaget. Anastasia menggenggam tangan Bagas. I came here for love, not for luxury. Yang paling menyentuh adalah saat Ibu Bagas memeluk Anastasia dan membisikkan, "Sekarang kamu anakku, kamu enggak sendiri." Air mata Anastasia menetes tak henti. Tapi perjalanan mereka belum selesai. Setelah menikah secara adat, mereka tetap harus mengurus legalitas di kantor catatan sipil dan imigrasi. Prosesnya tidak mudah. Banyak dokumen harus diterjemahkan, diverifikasi, dan Anastasia harus menjalani wawancara imigrasi. Dalam salah satu wawancara, petugas bertanya dengan nada curiga, "Apakah Anda menikah demi visa tinggal?" Anastasia menghela napas. Ia lalu mengeluarkan surat tulisan tangan yang ia buat untuk Bagas sebelum keberangkatannya. Dalam bahasa Inggris yang penuh emosi, ia menulis betapa keputusannya datang ke Indonesia adalah karena cinta, bukan paksaan atau tujuan tersembunyi. Petugas terdiam membaca. Akhirnya, ia mengangguk dan berkata, "You're brave. Welcome to Indonesia." Beberapa bulan kemudian, mereka tinggal di rumah kecil peninggalan nenek Bagas di daerah Bantul. Mereka membuka kafe kecil bernama Kopi Hati yang menyajikan kopi lokal dan minuman herbal ala jamu, serta roti panggang buatan Anastasia yang jadi favorit. Kafe itu jadi tempat berkumpul, bukan hanya karena menunya unik, tapi karena kisah cinta di baliknya. Pasangan lintas budaya yang bertemu lewat bahasa, tapi disatukan oleh hati. Suatu malam, saat hujan turun dan lampu kafe redup, Anastasia duduk di pelukan Bagas. "Do you ever wonder, what if I never texted you that first day?" Bagas tertawa pelan. "Mungkin aku masih jadi barista sendirian, nyeduh kopi sambil nunggu pelanggan yang nggak datang-datang." Anastasia tersenyum. "Well, now you're married to a Russian jamu maker." Mereka tertawa. Dan di tengah suara hujan yang lembut, pelukannya menguat. Mereka tahu, cinta ini bukan sekadar pertemuan dua dunia, tapi bukti bahwa keberanian untuk mencinta bisa membuka pintu menuju rumah yang sesungguhnya, meski awalnya tak pernah mereka duga akan berada di ujung dunia. 3 bulan setelah pernikahan adat mereka, kehidupan Anastasia dan Bagas mulai menemukan ritme yang nyaman. Di rumah kayu kecil peninggalan nenek Bagas di daerah Bantul, keduanya hidup sederhana namun penuh cinta. Setiap pagi, Anastasia akan menumbuk rimpang-rimpangan di dapur, mengaduk jamu dengan tangan sendiri, sementara Bagas sibuk menyeduh kopi dan menyiapkan bahan untuk roti panggang spesial buatan istrinya. Mereka menamai kafe mereka Kopi Hati, karena semua yang disajikan di situ berasal dari hati, bukan sekadar resep. Mulanya hanya tetangga dan teman yang mampir. Tapi perlahan,
aroma kopi dan jamu, mereka mulai menyebar ke media sosial. Foto Anastasia mengenakan kebaya sambil menuang jamu ke dalam botol bambu menjadi viral. Lalu muncul di akun-akun kuliner ternama. Barista lokal dan istri bule jual jamu plus kopi di Bantul, vibes-nya kayak film. Begitu salah satu judul unggahan yang meledak di TikTok. Kafe mereka pun mulai penuh. Turis, mahasiswa, bahkan selebgram berdatangan. Tapi kesibukan itu membawa konsekuensi. Anastasia yang belum terlalu fasih bahasa Jawa jadi sering kewalahan melayani tamu. Bagas jadi overwork, tubuhnya mulai lelah. Dan saat kafe makin ramai, beberapa orang mulai mempertanyakan keaslian konsep mereka. Ini bule cuma numpang viral aja atau emang ngerti jamu? Komentar sinis muncul di Twitter. Meski tersinggung, Anastasia tidak tinggal diam. Ia mendaftar kursus herbal di Yogyakarta dan mulai belajar tentang khasiat tanaman lokal. Ia bahkan ikut pelatihan di Desa Wukirsari, belajar langsung dari para ibu pembuat jamu tradisional. Ia mulai bisa membedakan temulawak dari lengkuas, tahu kapan sereh dipanen, dan mulai meracik menu minuman yang ia beri nama sendiri. Peluk hangat, campuran jahe merah, madu, dan daun pandan. Rindu pagi, temulawak, jeruk nipis, dan serai. Putri gunung, kombinasi kencur, bunga telang, dan kayu manis. Kreasi ini bukan cuma enak, tapi bikin orang-orang kagum. Bule ini serius, men. Dia bukan sekadar numpang nama, ujar seorang food reviewer lokal di YouTube. Sementara itu, Bagas yang mulai kelelahan mengelola kafe sendiri, akhirnya diajak Anastasia untuk membagi peran. "You taught me how to love Indonesia," kata Anastasia suatu malam. "Now let me help you keep this dream alive." Mereka merekrut 2 pegawai lokal, Mas Tri, mantan tukang parkir, dan Mbak Leni, janda muda dengan 2 anak yang jago masak. Bagas dan Anastasia berkomitmen untuk membuka lapangan kerja dari kafe kecil mereka. Suatu hari, datang undangan dari Kedutaan Rusia di Jakarta. Seorang staf kedutaan membaca kisah mereka dan ingin mengundang pasangan ini menjadi narasumber acara budaya bertajuk Cinta Lintas Negara. Bagas panik, belum pernah ke Jakarta. Anastasia justru semangat. Ini kesempatan memperkenalkan budaya Indonesia dari mata seorang orang asing yang mencintainya. Mereka naik kereta ke Jakarta, membawa beberapa botol jamu dan biji kopi sangrai khas Gunung Merapi. Di hadapan puluhan tamu dari berbagai negara, Anastasia berbicara dalam bahasa Indonesia yang masih belepotan tapi tulus. "Saya mungkin lahir di Rusia, tapi hati saya sudah tinggal di Indonesia. Di tanah ini saya temukan cinta, keluarga, dan jamu." Tawa pun meledak di ruangan, diikuti tepuk tangan panjang. Media internasional mulai melirik. Sebuah kanal dokumenter asal Eropa menghubungi mereka untuk membuat liputan pendek. Dalam tayangan itu, terlihat cuplikan Anastasia memeras kunyit, Bagas menggiling kopi, dan keduanya saling tertawa di dapur kecil. Tapi di balik semua itu, ada satu hal yang mengganggu pikiran Anastasia. Ia belum pernah kembali ke Rusia sejak kepergiannya. Suatu malam, ia duduk memandangi langit sambil memegang surat dari ibunya. "Mama kangen. Kami ingin tahu seperti apa hidupmu sekarang. Kalau kamu bahagia, kami ingin melihatnya sendiri." Bagas menghampiri dan duduk di sampingnya. "Kamu harus pulang, Nastia. Biar keluargamu tahu bahwa kamu nggak hilang. Kamu cuma berpindah rumah." Anastasia menatap mata suaminya. "Tapi aku nggak mau pergi lama." Bagas tersenyum. "Aku ikut kamu. Kali ini giliran aku yang ikut ke duniamu." Mereka mulai mengurus paspor Bagas, mengurus visa, dan mulai menabung untuk perjalanan ke Saint Petersburg. Sambil menunggu keberangkatan, kafe mereka tetap berjalan. Bahkan, Mas Tri dan Mbak Leni mulai bisa dipercaya menjalankan operasional sehari-hari. Beberapa minggu sebelum keberangkatan, Bagas menggantungkan papan kecil di dekat pintu kafe bertuliskan, "Kopi Hati,
rasa Indonesia, cinta dunia. Kafe itu tetap buka, tapi kisah cinta di baliknya akan segera terbang ke belahan bumi lain, membawa rasa manis dari jamu, pahit dari kopi, dan hangatnya cinta sejati yang tak pernah memilih tempat untuk tumbuh. Desember datang, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bagas melihat salju. Pagi itu, mereka tiba di Bandara Pulkovo, Saint Petersburg. Udara menusuk tulang. Bagas yang hanya membawa jaket hasil pinjaman dari sepupu di Jakarta, menggigil sambil menggandeng tangan Anastasia erat-erat. Senyumnya kaku, tapi matanya berbinar. Ia seperti anak kecil yang pertama kali melihat dunia di luar kampung halamannya. "Kamu yakin ini bukan kulkas raksasa?" Kelakar Bagas dengan gigi gemetar. Anastasia tertawa sambil menarik Bagas masuk ke dalam taksi. Di kursi belakang, Bagas menatap jendela yang dipenuhi embun. Jalanan putih, gedung-gedung tua Eropa berjajar, dan langit kelabu menandai musim dingin yang nyata. Ini dunia yang sama sekali asing baginya, tapi ia datang bukan untuk jalan-jalan. Ia datang untuk menepati janji, memperkenalkan dirinya kepada keluarga wanita yang ia cintai. Mereka tiba di sebuah flat kecil di distrik Moskovski. Di balik pintu kayu berwarna biru kusam, berdirilah sosok perempuan paruh baya dengan rambut pirang keperakan dan mata yang tegas. Natalia Petrovna, ibu dari Anastasia. Beberapa detik hanya diisi diam dan tatap menatap. Lalu, tanpa berkata sepatah kata pun, Natalia merentangkan tangan dan memeluk putrinya erat-erat. Tangis pecah. Bagas berdiri kikuk, tak tahu harus berbuat apa. Saat pelukan selesai, Natalia menoleh ke Bagas, lalu mengangguk perlahan. "Dobro požalovať," katanya. Anastasia membisikkan artinya. Dia bilang, "Selamat datang." Selama beberapa hari, Bagas beradaptasi dengan kehidupan di Rusia. Ia belajar cara mengenakan kot panjang, makan sup borscht panas, dan berusaha mengeja nama jalan tanpa membuat lidahnya terkilir. Tapi tantangan sesungguhnya adalah menjalin hubungan dengan keluarga besar Anastasia, terutama kakak laki-lakinya, Ivan, seorang mantan tentara yang tampak skeptis terhadap semua pria asing. Saat makan malam, Ivan menatap Bagas tajam. "Kamu kerja apa?" "Saya bikin kopi, juga jual jamu," jawab Bagas jujur. "Jamu? Obat kampung?" Ivan tertawa sinis. Anastasia buru-buru menengahi. "Ivan, kamu belum tahu perjuangan dia. Dia bukan pria sembarangan. Dia bangun jam 4 pagi tiap hari untuk bikin kafe kami jalan." Ivan hanya mendengus. Keesokan harinya, Bagas memutuskan untuk menunjukkan, bukan menjelaskan. Ia meminta izin Natalia untuk memakai dapur kecil di flat mereka. Ia menyeduh kopi Arabica Merapi yang ia bawa dari Indonesia, menumbuk jahe merah, mencampurnya dengan madu dan kayu manis. Aromanya menyebar ke seluruh apartemen. Ketika cangkir kopi dan jamu disajikan, Ivan mencicipi dengan ekspresi skeptis. Lalu diam beberapa saat. Enak juga." Itu kalimat pendek, tapi berarti besar. Ini warisan keluarga. Kalau kamu sungguh mencintainya, ini milikmu juga. Bagas memegang kotak itu dengan kedua tangan, terdiam. Ia menunduk hormat. Hari kepulangan tiba. Saat berpisah di bandara, Natalia memeluk mereka berdua, air mata mengalir. "Berbahagialah, dan jika kamu punya anak suatu hari nanti, bawa dia ke sini." Di dalam pesawat, Bagas menggenggam tangan Anastasia. "Aku nggak nyangka aku bisa sayang sama keluarga kamu, Nastia. Aku kira aku cuma akan dapat istri. Ternyata aku dapat rumah baru." Anastasia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "That's what love does. It gives you new homes." Setibanya di Indonesia, mereka disambut rindu. Kafe mereka, Kopi Hati, ternyata tetap berjalan berkat Mastri dan Mbak Leni. Bahkan, omzet naik karena banyak pengunjung penasaran dengan kopi dan jamu dari suami istri internasional.
2 bulan kemudian, Anastasia bangun pagi dengan rasa aneh. Mual, lelah. Ia pikir mungkin karena jet lag yang tertunda. Tapi setelah seminggu, ia memutuskan membeli tes pack. 2 garis merah. Ia hening. Nafasnya tercekat. Sore itu, saat Bagas baru selesai membersihkan meja pelanggan, Anastasia menaruh benda kecil itu di atas cangkir kopi. "Apa ini?" tanya Bagas. Anastasia tersenyum sambil menatap matanya. "Itu adalah tamu kecil yang akan datang ke Kopi Hati." Bagas diam, matanya melebar. Lalu ia berseru, "Astaga, Nastia, kamu hamil?" Anastasia mengangguk. Bagas memeluknya sekuat mungkin, menahan air mata haru. Di antara aroma kopi dan jamu, senja sore itu membawa berita paling manis. Keluarga mereka akan segera bertambah 1.